Selamat jumpa kembali di dalam kelas statistik untuk program studi akuntansi bersama saya Kristiana Dananti. Pada perkuliahan sesi kedua setelah ujian tengah semester, kita akan mempelajari materi ke-8 yaitu penduga. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 4 pokok bahasan yaitu makna penduga, penduga yang baik, penduga titik dan interval, serta penduga parameter sampel besar dan sampel kecil. Untuk yang pertama, makna penduga parameter. Mengidentifikasi dan mengestimasi parameter sasaran. Parameter sasaran adalah parameter populasi yang belum diketahui yang sedang diteliti. Parameter biasanya digunakan untuk menghitung ukuran populasi, bisa dinotasikan sebagai mu, kata kuncinya adalah min atau rata-rata untuk tipe data kualitatif. Sedang parameter berikutnya adalah P atau proporsi, pecahan, tingkat untuk tipe data kualitatif. Angka tunggal yang dihitung dari sampel yang mengestimasi parameter populasi sasaran disebut estimator titik. Ukuran reliabilitas estimasi parameter populasi sasaran dengan bantuan estimasi interval disebut dengan interval keyakinan. Kemudian bagian yang kedua yaitu penduga yang baik. Ciri penduga yang baik yang pertama, ini theta expected atau theta yang diharapkan merupakan penduga tak bias dari theta, dinotasikan dalam model expected theta head itu sama dengan 0. Artinya harapan penduga theta head sama dengan theta. Ciri yang kedua, theta head merupakan penduga yang efisien, artinya bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variasi terkecil. Yang ketiga, theta head merupakan penduga yang konsisten, artinya bila sampel yang diambil makin besar, maka nilai akan semakin mendekati nilai theta. Dalam gambar dijelaskan sebagai berikut. Ini penduga tidak bias. Untuk penduga rata-rata ini terletak pada satu titik, sehingga nilai penduga itu sama dengan nilai yang diduga. Ini contoh yang di sebelah, ini adalah penduga yang bias. Penduga yang bias itu penduga memiliki selisih dengan nilai yang diduga, sehingga titiknya tidak berada pada satu titik. Yang kedua tadi adalah penduga efisien. Ini penduga yang efisien memiliki variasi yang terkecil. Ini garis yang distribusi yang memiliki keruncingan. Ini penduganya itu memiliki varian paling kecil. Untuk distribusi yang paling tinggi, ini antara nilai variasi dengan penduganya itu memiliki variasi terkecil. Sedangkan variasi yang penduga yang konsisten itu digambarkan sebagai berikut. Semakin besar sampel penduga parameter, maka penduga itu akan mendekati nilai yang diduga. Semakin besar jumlah sampelnya, maka nilai penduga itu akan semakin mendekati nilai aslinya. Berikutnya penduga titik dan interval. Apa itu penduga titik dan interval? Penduga titik itu merupakan satu nilai yang diperoleh untuk menduga suatu parameter. Misalnya di sini rata-rata. Rata-rata sampel dirumuskan dengan sigma X per N digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Hasilnya nanti merupakan sebuah angka.
Untuk varian sampel dinotasikan sebagai X kuadrat adalah sigma X min X bar, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan N-1, digunakan untuk menduga variasi populasi. P hat sama dengan X per N merupakan penduga titik untuk proporsi populasi. Sedangkan ini ada contoh, misalnya seperti ini ya contohnya, kita ingin menduga berapa sesungguhnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Untuk itu kita ambil secara acak sampel sebanyak 1000 orang dan kita ukur tinggi badan masing-masing. Misal diperoleh rata-rata tinggi X sama dengan 164 cm. Nilai rata-rata ini digunakan untuk menduga rata-rata tinggi badan orang Indonesia yang sesungguhnya. Karena hanya memakai satu nilai saja, yaitu X sama dengan 164 sebagai penduga, maka X 164 cm disebut sebagai penduga titik. Jadi hanya ada sebuah angka. Kelemahan penduga titik ini tidak dapat ditentukan derajat kepercayaannya karena hanya ada satu nilai. Kemudian sampel yang berbeda, maka nilai statistik juga akan berbeda. Karena hanya ada satu, maka kita tidak akan ragu menduga mana yang baik. Selanjutnya, penduga interval. Penduga interval ini nilai parameter theta populasi diduga dengan memakai beberapa nilai statistik untuk theta hat yang berada dalam suatu interval theta hat 1 lebih kecil dari theta sesungguhnya lebih kecil dari theta hat kedua. Jadi nanti nilai yang diduga itu berada pada kisaran dua nilai yang diperoleh dari sampel. Derajat kepercayaan penduga TTH disebut koefisien kepercayaan yang ditulis dengan alfa, di mana nilai alfa itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Probabilitas untuk theta lebih besar dari theta 1 lebih kecil dari theta 2 itu sama dengan 1 min alfa. Misalnya alfa itu kita tentukan 5%, maka 1 min alfa adalah 95%. Artinya dengan probabilitas 95%, sampel acak yang diambil akan menghasilkan suatu interval antara theta 1 hat sampai dengan theta 2 hat yang mengandung parameter theta dari populasi. Penduga parameter ini bisa dipakai untuk sampel besar dan sampel kecil. Untuk penduga parameter populasi sampel besar bisa dipakai untuk menduga parameter mu. Tetapi sebelumnya ini ya tadi ada slide gambar interval kepercayaan ini ya digambarkan dalam sebuah distribusi. Ini daerah 1 sampai dengan alfa. Kalau untuk dua sisi berarti alfa dibagi 2. Penduga parameter mu jadi digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Misalnya populasi terbatas dan tak terbatas yang simpangan baku variasi standar deviasinya diketahui, maka rata-rata X bar adalah penduga tak bias untuk mu. Bila diambil sampel berukuran cukup besar secara berulang, maka distribusi sampel rata-rata akan memiliki simpangan baku. Ini simpangan baku varian X itu simpangan baku ya variasi X itu sama dengan variasi X dibagi dengan akar N bila populasi tak terbatas. Tapi apabila populasi terbatas, ini ada faktor koreksi untuk jumlah populasi dengan akar N min N dibagi dengan N min 1. Dengan demikian interval kepercayaan untuk penduga parameter mu bila simpangan baku diketahui itu adalah P dalam kurung X bar, ini rata-rata ya, X bar dikurangi dengan
nilai Z alfa per 2 dikalikan dengan simpangan baku rata-rata. Ini lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X plus sigma Z alfa per 2 untuk simpangan baku rata-rata sama dengan 1 min alfa. Ini keterangan notasinya. Nah, nilai Z alfa per 2 itu adalah sebuah nilai yang diperoleh dari tabel distribusi normal kumulatif atau tabel Z. Contoh, dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Rata-rata dan simpangan baku adalah X bar 30 juta rupiah dan simpangan baku 6 juta rupiah. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Langkah penyelesaian kasus ini, kita tentukan dulu sampel yang diambil adalah 100 karyawan. Kemudian rata-ratanya adalah 30 juta rupiah dan simpangan baku 6 juta rupiah. Populasi dianggap tak terbatas karena tidak ada informasi data berapa jumlah seluruh karyawan di dalam perusahaan itu. Ukurannya tidak diketahui, maka simpangan baku untuk populasi ditaksir dengan simpangan baku sampel. Sehingga untuk simpangan baku rata-rata kita pakai rumus yang tak terbatas tadi, populasi tak terbatas. Simpangan baku populasi dibagi dengan akar N. Ini tadi diwakili dengan nilai S, sehingga 6 juta dibagi dengan akar 100. Ketemu 600.000. Untuk interval kepercayaan 95% diperoleh nilai Z alfa per 2 itu nilainya 1,95. Nah, ini mencarinya kita menggunakan tabel Z itu ya. Nah, kita masukkan ke nilai X bar min Z alfa per 2 dikalikan dengan simpangan baku rata-rata, hasilnya 28.824.000, sedangkan untuk X plus Z alfa per 2 kali simpangan baku rata-rata itu hasilnya 31.176.000. Jadi dengan interval kepercayaan 95%, artinya kita mempercayai 95% untuk hasil yang kita peroleh. Rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan tersebut adalah antara 28.824.000 sampai dengan 31.176.000 rupiah. Biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Bila X bar merupakan penduga untuk mu, maka dapat dipercaya 1 min alfa kali 100% bahwa kesalahannya akan lebih dari suatu besaran tertentu E yang ditetapkan sebelumnya dengan syarat N itu Z alfa per 2 kali simpangan bakunya dibagi dengan angka yang ditetapkan, hasilnya dikuadratkan. Ini untuk kasus seandainya kita menetapkan misalnya sebuah nilai, di sini berapakah besar sampel yang diperlukan itu ya. Contoh, rata-rata dari simpangan baku nilai statistika dari sampel acak berukuran N sama dengan 36 mahasiswa masing-masing adalah 2,6 dan 0,3. Bila ingin dibuat selang kepercayaan 95% dan penduga untuk mu meleset kurang dari 5%, berapakah besar sampel yang diperlukan? Jadi ini yang angka E-nya itu adalah meleset kurang dari 5% ini ya. Ini N sama dengan 36, X bar 2,6, S 0,3. Selang kepercayaan yang digunakan 95%, nilai tabel yang diperoleh 1,96, E tadi nilai yang ditetapkan 5% atau 0,05, dan
standar deviasi populasi tidak diketahui, maka ditaksir dengan S, sehingga banyaknya sampel bisa kita hitung dengan rumus N itu sama dengan Z alfa per 2 kali simpangan baku dibagi nilai E, hasilnya dikuadratkan. Ketemu 138,3, dibulatkan 138 mahasiswa. Ini artinya kalau kita menghendaki nilai rata-rata yang sesungguhnya itu meleset sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan 95%, kita membutuhkan sampel sebesar 138 mahasiswa. Berikutnya adalah penduga parameter proporsi. Ini masih bahasan untuk sampel besar. Bila suatu populasi berukuran N mengandung jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan X per N, dan pada populasi itu diambil secara berulang sampel berukuran N yang mengandung jenis tertentu dengan proporsi P hat sama dengan X bar per N, maka distribusi sampel proporsi akan mempunyai rata-rata mu P dan simpangan baku sebesar rumus berikut ini. Untuk populasi terbatas ada koreksi jumlah populasi nih ya, akar N-N dibagi N-1. Sedangkan yang populasi tidak terbatas, standar deviasi untuk proporsi head itu yang diharapkan itu hanya akar P kali 1 min P per N. Dengan demikian, kepercayaan untuk penduga proporsi adalah probabilitas untuk proporsi yang diharapkan dikurangi dengan Z alfa per 2 kali simpangan baku untuk proporsi yang diharapkan lebih kecil dari proporsi populasi lebih kecil dari proporsi yang diharapkan ditambah dengan nilai Z alfa per 2 kali standar deviasi untuk proporsi yang diharapkan adalah 1 min alfa. Karena populasi pada populasi tidak diketahui dan akan diduga dengan proporsi yang diharapkan, maka simpangan baku untuk populasi dapat diganti dengan rumus seperti ini. Jadi tadi kan rumusnya P kali 1 min P dibagi dengan N. Nah ini P diganti dengan P hat, sehingga rumusnya adalah P akar P hat dikalikan 1 min P hat dibagi dengan N. Kalau populasi terbatas dikalikan dengan akar N min N dibagi N min 1. Berikutnya contoh penggunaan rumus proporsi sampel besar tadi ya, penduga proporsi untuk sampel besar. Pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang, cukup besar ya 500, di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka main TikTok. Hitunglah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota tersebut suka main TikTok. Nah, kita cari dulu proporsi. Yang suka main TikTok tadi 340 orang di antara 500 penduduk. Berarti proporsi dari sampel adalah 0,63. Sedangkan simpangan baku karena populasi tidak diketahui, kita menggunakan rumus akar P hat dikalikan 1 min P hat dibagi N. Hasilnya 0,02. Maka untuk probabilitas P hat dikurangi Z alfa per 2 kali standar atau simpangan baku untuk P hat itu hasilnya 0,64, sedangkan yang peluang untuk proporsi yang diharapkan ditambah Z alfa per 2 kali simpangan baku P proporsi yang diharapkan itu 0,719. Jadi interval kepercayaan 95% untuk penduga proporsi adalah
berkisar antara 0,641 lebih P lebih besar dari 0,641, lebih kecil dari 0,791. Bila proporsi untuk sampel yang diharapkan itu dipakai untuk menduga proporsi populasi, maka dapat dipercaya 1 min alfa kali 100% dalam kesalahan duga untuk probabilitas atau ini proporsi yang ditentukan akan lebih kecil dari Z alfa per 2 itu dirumuskan seperti ini. Nilai yang diharapkan. Nah, nilai yang diharapkan ini dipakai untuk menghitung nilai sampel. Nah, nilai sampelnya untuk sampel besar dihitung dengan nilai ini ya Z alfa per 2 dikalikan P hat kali 1 min P hat, kemudian dibagi dengan E kuadrat. Atau N itu sama dengan Z alfa per 2 dikuadratkan dibagi 4 kali E pangkat 2. Ini rumusnya. Contohnya di sini. Berapa banyak sampel yang harus diambil jika di kota itu jika diinginkan penduga proporsi meleset kurang dari 0,03 dengan kepercayaan 95%. Nah, di sini tadi proporsi untuk yang kita hitung kan ketemunya 0,68 nih. Kemudian untuk E yang ditentukan 0,03, Z alfa per 2 itu 1,96, berarti N bisa kita hitung 929. Selanjutnya penduga parameter beda dua rata-rata. Misalkan populasi pertama memiliki rata-rata μ1 dan simpangan baku ini ya varian 1, sedangkan populasi kedua memiliki rata-rata μ2 dengan simpangan baku varian 2. Dari populasi pertama diambil sampel acak sebanyak N1 dan populasi kedua diambil sampel sebanyak N2. Kemudian dihitung X1 bar untuk sampel pertama dan X2 bar untuk sampel kedua. Misalkan kedua sampel tersebut bebas, artinya data tidak saling berkait. Bila kedua sampel acak itu diambil secara berulang, maka akan diperoleh distribusi sampel beda dua rata-rata X1 bar dikurangi dengan X2 bar dengan rata-rata μ1 min μ2 dan simpangan baku dengan rumus seperti ini. Dengan demikian probabilitasnya menggunakan selisih antara rata-rata pertama dengan rata-rata kedua itu dikurangi dengan Z alfa per 2 kali simpangan baku untuk beda dua rata-rata itu lebih kecil dari μ1 min μ2 lebih kecil dari X1 min X2 bar tadi ditambah dengan sigma alfa per 2 kali standar deviasi untuk beda dua rata-rata sama dengan 1 min alfa dengan simpangan baku dengan rumus seperti ini. Jadi kalau kita lihat polanya untuk peluang atau probabilitas nilai penduga interval itu adalah penduga nih kalau penduga rata-rata berarti yang kita lihat di sini adalah rata-rata. Tapi kalau beda rata-rata, maka rata-rata sampel pertama dikurangi dengan rata-rata sampel kedua dan seterusnya. Nah, di dalam beda dua rata-rata itu ada beberapa asumsi yang digunakan. Bila varian 1 dan varian 2 diketahui dan diasumsikan varian 1 dan varian 2 itu sama, sehingga nilainya sebesar varian, maka standar deviasi untuk beda dua rata-rata itu dihitung dengan akar
varian 1 per N1 ditambah dengan varian 2 per N2. Itu sama dengan simpangan baku kali akar 1/N1 plus 1/N2. Asumsi yang kedua, bila varian 1 dan varian 2 tidak diketahui dan varian 1 tidak sama dengan varian 2, maka varian 1 ditaksir dengan S1 dan varian 2 ditaksir dengan varian 2. Sehingga simpangan baku untuk beda dua rata-rata menjadi ini akar dari varian sampel yang pertama dibagi sampel pertama ditambah varian sampel kedua dibagi sampel kedua. Contoh, dua populasi dianggap tak terbatas. Nah, di sini ada dua kelompok, yaitu mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Masing-masing jumlah sampelnya 75 dan 50. Rata-rata 82 dan 76, sedangkan simpangan baku untuk mahasiswa perempuan 8, mahasiswa laki-laki 6. Dalam hal ini simpangan baku dua populasi mahasiswa tersebut tidak diketahui, maka simpangan baku untuk sampel dua rata-rata dihitung dengan rumus akar varian 1 bagi N, 1 ditambah varian 2 dibagi N. Hasilnya 1,254. Untuk interval kepercayaan 96%, itu Z alfa per 2 hasilnya 2,05. Sehingga untuk beda dua rata-rata yang terkecil itu ya yang rumusnya menggunakan min Z alfa per 2 kali simpangan baku beda dua rata-rata hasilnya 3,429. Kemudian untuk peluang beda dua rata-rata yang terbesar adalah 8,571. Jadi untuk ini interval kepercayaannya 96% ya. Saya koreksi dulu. Hasilnya ini antara 3,429 sampai dengan 8,576. Berikutnya adalah penduga parameter beda dua rata-rata yang dinotasikan dengan dua proporsi, P1 min P2. Ini misalkan populasi pertama mengandung jenis tertentu dengan proporsi P1, ini X1 dibagi N1, dan populasi kedua mengandung jenis tertentu dengan proporsi P2, X2 per N. Bila pada dua populasi diambil sampel acak masing-masing N1 dan N2, maka sampel pertama akan mengandung proporsi P1 head itu sama dengan X1 per N, dan sampel kedua P head 2 itu sama dengan X2 per N. Bila sampel diambil secara berulang dan saling bebas, maka akan diperoleh distribusi sampel beda dua proporsi, itu P1 head dikurangi P2 head. Dengan demikian, untuk interval kepercayaan penduga beda dua proporsi dirumuskan sebagai ini. Peluang untuk P head 1 min P head 2 dikurangi Z alfa per 2 kali simpangan baku beda dua proporsi, itu lebih kecil dari beda dua proporsi populasi, lebih kecil dari beda dua proporsi sampel ya, ditambah dengan Z alfa per 2 kali simpangan baku beda dua proporsi. Itu adalah sama dengan 1 min alfa. Dengan standar deviasi beda dua rata-rata dirumuskan seperti ini. Contoh kasus. Suatu survei yang diadakan terhadap pengunjung pameran produk UKM. Untuk itu diambil dua kelompok sampel. Sampel pertama adalah pengunjung ibu-ibu sebanyak 500 orang
325 mengatakan puas dengan pameran tersebut. Sedangkan sampel kedua adalah pengunjung bapak-bapak sebanyak 700 orang. 400 diantaranya merasa puas dengan pameran tersebut. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas. Beda proporsi, maaf ya, beda proporsi, bukan beda dua populasi. Dua proporsi dari populasi pengunjung yang puas. Nah, untuk menjawab kasus ini, langkah-langkahnya kita kelompokkan dulu untuk proporsi ibu-ibu yang puas dengan pameran. Tadi yang puas 325 di antara 500 orang pengunjung. Sedangkan yang bapak-bapak 400 dari 700. Ketemunya 0,65 dan 0,57. Kemudian kita hitung standar simpangan baku untuk beda dua rata-rata dengan rumus populasi tidak terbatas, hasilnya 0,03. Untuk interval kepercayaan 95%, Z alfa per 2 1,96. Kita masukkan untuk beda terkecil itu ketemunya 0,02, sedangkan beda proporsi terbesarnya 0,14. Sehingga probabilitas untuk beda dua proporsi itu antara 0,02 sampai dengan 0,14 dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya kita dapat percaya 95% bahwa beda proporsi sesungguhnya pengunjung yang puas terhadap pameran produk UKM dari kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak antara 2% sampai 14%. Nah, ini adalah penduga parameter untuk sampel besar. Nah, bagaimana kalau kita memiliki sampel itu kecil?